Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa li jami'i ulumihi wa asrarihi wa anwarihi biddin wa dunya wal akhirah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa aqulu 'alallahi tawakkuli amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah yang kami muliakan, sambungan mentalaah kita ialah yang kelima. Yang kelima ta'alluq qadrat ialah tanjizi hadis, yaitu meniadakan Allah Ta'ala akan sesuatu dengan kodratnya. Maksudnya tanjizi hadis, apa yang sudah dikaruniakannya Allah kepada hamba. Hadis itu maknanya hamba ya. Apa-apa yang sudah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Kita ini khususnya manusia ya, tidak ada yang satupun lepas daripada karunia Allah ya. Jadi yang ada pada tubuh kita ini itu semuanya karunia Allah, bukan kita memiliki pada hakikatnya. Antara lain misalnya melihat, penglihatan yang Allah karuniakan kepada kita itu bukan milik kita, penglihatan itu milik Allah. Dan penglihatan itu mutlak datang dari Allah, tidak dari siapa-siapa. Kemudian seperti pendengaran, itu mutlak karunia Allah, tidak datang dari siapa-siapa, semuanya dari Allah. Mahal harganya pendengaran itu kan. Sampai hari ini ceritanya lah, kok udah tahu juga, dokter belum ada yang sanggup menyembuhkan orang tuli adalah. Jangankan tembilahannya, mungkin saduniaan dokter apapun, berapapun tinggi pangkat dan ilmunya, tidak ada yang dapat menyembuhkan orang tuli. Paling-paling baulah napangannya tah. Nah, kayak Bapak Sang sini. Itu nah itu bukan menyembuhkan, tuh penolongan, menolongi supaya dapat mendengar. Dan tidak sesempurna pendengaran itu yang dikaruniakan Allah. Banyak lagi karunia Tuhan ya. Mesambeti sampai ke esok kada talah. Nah, ya cuma untuk wakis ala zalik, bawa lagi ke lain contohnya ya. Tetapi itu pada hakikatnya bukan milik kita, itu adalah milik Allah, karunia Allah.
walaupun kita tidak ada duit, tapi dapat melihat alhamdulillah. Nah, ini duit kada dapat hari ini nih, usaha dah kada dapat juga, tapi dapat melihat tuh berapa harganya. Alhamdulillah. Nah, mahal harga penglihatan tuh. Tadi pengumumannya apa? Mbah ini wah arah jalan. Nah, tuh talinga pun kan. Tapi sembahyang jangan dihadapi asa isya diulah dua, jangan. Gara-gara orang arah dua aja isya aja. Bahkan jakawan apa duanya? Isok ya. Isya isok hanya ulah 6. Butang holo 2. Jangan. Nah, wirid biasa, doa biasa, qabliyah digawi. Nah, soal undangan tuh men awak kada datang, kada jadi arah juga orang. Kenapa orang tuh arah kita datangan, cuma tak kayak kada datang. Jangan datangan, jadilah arahnya. Kada jadi. Kecuali tuan rumah yang dapat baca doa hantamnya sepanakan tepakalah juga kita leh. Nah itu. Jadi pendengaran itu mahal. Apalagi penglihatan. Apa manfaatnya Allah karuniakan kita tuh penglihatan? Nah, di antara ulama-ulama mengatakan mata yang bagus itu ialah melihat, menilik Al-Quran. Jadi orang tuh hafiz Al-Quran, hafal Quran 30 juz dengan orang yang tidak hafal. Tetapi yang tidak hafal ini dia pakai Quran. Yang hafal kan kada pakai Quran lagi. Nah, apa bedanya? Yang hafal itu tidak pakai Quran, dia tidak dapat pahala melihat. Nah, tapi yang kada hafal tadi dia pakai Quran, pahalanya sama, pahala melihat ayat itu pun dapat dua pahalanya. Nah itu, maka itu menuang kita yasinan, orang membagi yasin, walaupun kita hafal, ambil, itu dapat dua pahala, membaca dapat, melihat itu dapat. Ini mantang-mantang hafal nah begitu. Orang habis terjauh, waqilalahu jaba dahulu pada orang jagau pada ini. Kita kan biasanya pimpinan yasin si A, ya, pimpinan si tahlil si B, doa si C. Misalnya kalau jangan mendahului, itu karab dah terdengar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka jaba dahulu, orang belum lagi. Nah ini pelanggaran hukum mendahului pada komandan. Nah itu manfaat Quran tadi ya, melihat tulisannya itu aja dapat pahala. Tapi jangan melihat saja, ya aja melihat aja dapat pahala. Miliknya kan itu terlalu jujur ngerti. Jadi orang hafiz tuh hafal dia, tapi dia tetap pakai Quran. Nah, itu contohnya guru kami yang ada di pondok itu kan Ustadz Fahdi Saini itu kan hafaz Quran. Itu santrinya lebih 30 di dalam. Dan itu tidak tergantung dengan pemerintah. Itu memang salah satu kurikulum pondok. Itu diulahkan aula akan belajar, kemudian dibangunkan lagi 2 asrama, 3 sebelah sini untuk lalakian. Tapi lalakian kada banyak, 4 juga. Bibinian dan banyak, kalah kita inilah, lalakian kalah wan bibinian. Nah kalau ini tuh kan 3 juz sehari harus mengulang bacaan. Jadi sehari itu bacanya 3 juz, pakai Quran lah, pakai Quran. Padahal hafalnya, punya pakai Quran. Kenapa? Dapat 2 pahala, membaca dapat pahala, melihat ayat Quran itu dapat pahala. Itu di sisi ilmu fikih. Nah,
Kalau di sisi ulama tauhid dan tasawuf, bukan batas itu aja. Mata tuh melihat tadi bukan sekadar melihat Al-Quran, bukan sekadar itu aja. Tambahi lagi, mata yang paling bermanfaat itu ialah yanzuru ilallah. Dia selalu memandang Allah. Bagaimana cara memandang Allah? Apapun yang ia lihat di dunia ini, itu dia ingat Allah. Kenapa? Karena itu ciptaan Allah. Nah, itu lebih mata. Itu namanya mata yang kasab. Mata yang tembus kepada Allah. Lainmu dari sininya duduk melihat ke Jakarta, itu kasab juga. Kasab dunia. Ini di Jawa habarnya nih, kuan ke Desuah juga ke Jakarta tuh sekali-sekali suah. Tapi di Jakarta tuh Pak, ke mana-mana ke Desuah. Ada lagi aliran, tapi sudah ditobatkan oleh Majelis Ulama. Bila dudukan pajahi lampu melihat Nabi Muhammad. Nah, jadi melihat Nabi Muhammad pajahi lampu. Pas kucing tajun Nabi Muhammad juga. Nah, ini aliran yang sudah dalun model tuh dia sesat dan menyesatkan. Nah, itu hati-hati. Biar pajahi lampu aja. Nah, tuh melihat tuh Nabi Muhammad tuh datang perkataan. Siannya Nabi bakadep. Tuhannya Nabi datang tuh lampu yang paling nyarak dihidupkan kan. Nah ini, tapi sudah ditaubatkan. Kada banyak, kada sawat, banyak berkembang. Tapi ada aja muridnya masih. Nah 4 nang itu tuh ada aja. Berselirah aja. Nah melihat Nabi Muhammad nah Pak. Tahna sembahyang gak kada, tapi melihat Nabi Muhammad. Nah jadi mata yang sangat bermanfaat, yang mendatangkan faidah dunia akhirat dan menguatkan iman kita kepada Allah. Apa yang dilihat, ingat Allah. Itu nama kasab hakiki. Arti kasab itu tembus, tak ada terlindung lagi. Itu tembus ngarannya. Itu kasab tuh. Atau putuh itu terbuka. Nah. Jadi apa yang dilihatnya, dia ingat Allah. Lihat pohon ini, ingat Allah. Kenapa? Siapa menghidupkan? Siapa yang menciptakan? Bumi yang ditanami, siapa yang mencipta? Siapa asal-usul mendapatkan gigi? Penyawah ini banyak nih banyak. Biji mangga, ada tahu. Nah asalnya dapat biji mangga itu siapa? Buka ahli sejarah itu ada tamu. Nah asalnya mendapat bibit mangga itu di mana? Nah coba. Pada itu semuanya adalah minallah. Semuanya dari Allah. Jadi mata yang kasab mata itu bukan memandang dari sini ke pasar, dari sini ke Pulau Palas melihat. Itu kasab juga, tapi kasab dunia ngaran. Di akhirat di dalam surga kasab itu kada laku lagi. Yang kasab itu diantaranya sebagian adalah waliullah, wali Allah. Tingkat apa? Dia tingkat autat. Nah, wali itu 4 tingkatannya. Wali kutub itu rajanya. Sudah itu wali asyad, wali abdal, wali apa tadi aku sambat tak? Nah, autat. Nah, itu dikarenakan ilmunya dan amalnya, akhlaknya dan sabarnya dan syukurnya serta sopan santun. Nah, itu cukupi syarat tuh. Ada wali aja dari sininya hingkat melihat ke Pulau Pas tuh tahu, tapi kayak apa akhlaknya? Akhlaknya kayak apa? Tingkah lakunya hablum minanasnya tuh kayak apa? Bagus kadakah?
Mun masih bisa nyambati orang, itu bukan wali, ngarannya waloh. Aku wali, wali apa bang? Aulia Allah itu tidak pernah mengaku dirinya wali. Maka itu ada yang tahu seperti wali kutub, dia tahu dirinya itu wali dan orang juga tahu. Nah, inilah bang kita kada taha ketulahan, karena kita tahu sidin itu wali dan sidin pun tahu juga pada wali. Nah, macam para berarti pengarang kitab nih, Syekh Abdurrahman Siddiq itu yakin 1000% beliau adalah wali Allah dan beliau adalah sahibul wilayah. Artinya enhel inilah umumnya atau khususnya beliau pimpinannya di dalam agama. Nah itu. Maka itu orang dari Kalimantan tuh tuan-tuan guru tuh pasti jarah ke Hidayat. Nah, datang ke sini pasti jarah. 2 kali datang, 2 kali jarah. Jadi Ustaz Tuan Guru Haji Ahmad Zaini tadi kan datang ke Temilahan ini hari Kamis petang. Oleh panitia yang mengundang beliau tuh datangan ke rumah kami. Tolong bahaya ke rumah Bupati bahwa Tuan Guru ini datang ke Temilahan minta izin Wan Bupati. Bupati saat ini mengizinkan kadawani, melarang kadawani. Nah, apalagi kegiatan keagamaan, nya melarang kadawani. Kadawani bab agama mengizinkan pun kadawani ya kalau terjadi nya masuk penjara berdahulu. Nah, jadi kada usah minta izin. Tolong bah, yalah telepon ajudannya. Bisa Pak Yai, tapi jam 7 pagi sudah ada di rumah Bupati. Nah, maka aku behunda aja kada bisa, bapak natulah. Telepon Haji Ateng Husni kan. Apa bah? Anu nakah? Abah ini jam 7 sudah ada hadir di rumah Bupati pagi esok. Kau dari mobil, aku tahu padanya ada. Kau dari mobil, ada aja. Aku ingkat nih bawa aku esok, insyaallah bah. Ulun jam 6 kena sampai dah kematian. Aku siapa kawannya? Sorangan ke dari juga. Nah, siapa Ustaz Pahdi. Jadi kita ke rumah Bupati. Tangsid. Pai jam 7 pas kami sampai ke rumah beliau. Rupanya ke situ sarapan dahulu, mede pagian nyuruh. Ya kok cannya kada keluar duit ko pagi ini kan. Aku nak kakak itu tuh ku cari ya juga. Paut kenyang, nyaman pulang, kada bayar. Nah, pas tak. Sarapan lontong gulai. Kan kisah lah tuh. Jago kayak ini nih. Ini ada kunjungan Tuan Guru Haji Ahmad Zaini dari Kalimantan Timur. Insyaallah sore ini kita 4 jam 5 beliau sudah ada ke Tembilahan. Jangan Bapak dah minta izin, kunjungan aja. Beliau itu kunjungan sehubungan dengan bulan Rajab, maka masyarakat menggunakan memanfaatkan beliau. Iyalah hanya bagus tuh. Kalau kita mau undangnya berapa biaya dan tiko bisa diundang juga nya. Nah, aku padahkan kunjungan berarti awak ada biaya kan? Kalau kita mau undang tuh anu ya aja berapa biaya. Bagus ya. Tapi namun ia tetap tidak siap hadir. Nah, babnya ketua kan? Nah, itu. Aturannya inya tuh kan ketua kupit. Aturannya inya nang banyak dapat kupit. Ya pang ketua. Ini orang aja nang dapat. Aturannya ketua tuh lebih banyak. Nah sudah itu bis makanan sambil cakapan tuh pandera. Bagus ya, bagus. Ya kada kunjungan pang. Aku madahkan kunjungan kada undangan. Padahal diundang tuh. Diundang.
Ya bedis nangka itu harus saja cari jalan keluar supaya jangan tak halang. Nah cuma aku ada lagi sebuting nih. Beliau ini malam ini ada acara di Darul Hikmah. Dah situ beliau hendak ke hidayat, jarah ke hidayat. Dahulu datang kan 2 tahun yang lalu beliau juga nggak jarah. Jadi ingkat minjam buat bupati, ingkat bisa aja. Aku minjam tuh jabar lo. Nah, kalau minyak wan super itu tanggunganku aja. Nah cukup pas dan kehendak tuh wan jawabannya pas. Cuma kayaknya ya aku telepon Faisal Sadek didata orang tuh berapa yang hendak jarah ke hidayat tuh. Kalau orangnya banyak kita buat ganal pakainya. Kalau sekedar 20-an buat kecil bisa. Aku iyalah kayak itu. Aku udah lagi catatkan, udah paling disuruh yang catat. Aku pun kena tulak juga hidayat. Mau akan tuh kan beda udah. Gue hitung lebih kurang pahalanya kan. Menghadapi bupati bang. Kok pahala tuh kada pati ke-7 juga. Bisa masuk surga. Kita mati membawa ibadah panat. Apa mangkot. Jadi bila habis beribadah jolong ke Tuhan. Jadi kena awak meninggal kada membawa lagi. Bila dah habis ibadah jolong maninya. Makanya ngumpulakan kita. Kita meninggal membawa amal panat. Kau yakin buat nyahan beni sakarong aja panat. Habis ibadah ilahi anta maksudis tutup dengan aku mengharap rahmatmu ya Allah. Aku mengharap ridhamu ya Allah. Oh Allah selesai. Julung waninya lagi. Nah. Beliau pun berangkat lebih kurang. Jadi jadwalnya pagi itu sembahyang di Masjid Yam. Masjid Bupati kan sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh langsung sarapan ke rumah Bupati. Habis sarapan langsung berangkat ke Hidayat. Aku kada turun. Tukang bawa kada ada juga halia sesubuhan. Jadi waktu sarapan tuh ditakoninya aja. Faisal, Sam, mana ayah ada nih? Ayah kada sehat. Ya pintar Faisal tuh. Aku bisa kada sehat, mana ada nasihatnya? Kada dusta, ada aku tahu. Salah. Ada lagi nang umur kayak kita nih, udah ada nasihat lagi. Biasa ayah kada sehat. Oh iyalah. Nah, karena sahibul wilayah, beliau pimpinannya tuh. Jadi Syekh Abdurrahman Siddiq itu bukan ulama kecil, itu aulia Allah. Kami kemarin diundang oleh Kapolda di Pekanbaru. Masalah agama juga tuh, masalah kitab kuning. Nah ini pondok-pondok pesantren kata beliau ada yang tidak mengajarkan lagi kitab kuning, kitab bundul ya orang kita Jawa. Nah, termasuk tuh di Inhel itu terbanyak pondok pesantren dan madrasah dan majelis taklim. Seprovinsi Riau itu di Inhel andaknya beliau. Nah, dan situ ada ulama besar Syekh Abdurrahman Siddiq. Tahu juga Kapolda itu Syekh Abdurrahman Siddiq. Ini tanggal berapa kena haulan ya oleh beliau. Tapi ku dengar malam aja, siang kada. Musim Covid bang. Deweni juga himat. Nah, ya. Nah, yang mata kasab tadi itu lebih hebat daripada sekadar membaca ayat dan sekadar melihat ayat. Tapi kalau mata yang kasab tadi langsung melihat kekuasaan Allah. Melihat pohon ini ingat Allah. Bukan ingat tuh bukan ada huruf, bukan ada suara, itu sir batin. Cabenjang. Hah? Itu aja lagi. Lihat gini ulahan Allah juga. Melihat gini ulahan Allah juga. Susupan tahulah susupan. Tahu lah. Udah tahu ya susupan bang nyambet. Sayur pemalu ya. Nah, ya kah? Hah? Putri malu.
Coba susupan, aku susupan aja pakailah. Putri malu dipanjang benar. Kalau nya sudah adalah, jangankan kita sentuh, kita namanya tanya coba, di mana kontaknya tak? Maka itu tuh jadi pemikiran bagi orang yang cerdas. Susupan tuh bagus. Belum kita ngutiel hanya beparak, nah aja bekiyopan. Di mana kontaknya? Nah coba, itulah memandang kekuasaan Allah. Tidak ada yang mampu gitu. Nah ada ini bisa pakai kontak, cek. Nah tekariop, itu kan ada kontaknya. Berapa watt makan lampu ada gitu. Mbak. Nah jadi otak yang sudah minallah nih, yang sudah dikaruniakan Allah, gunakan menilik ciptaan Allah. Itu mata yang lebih. Maka itu kata Imam Al-Lataif Syekh Junaid Al-Baghdadi, imam daripada ulama, pimpinan daripada ulama tasawuf, sekali memandang tadi itu ingat yang mencipta, itu lebih besar pahalanya daripada berzikir la ilaha illallah 1000 kali. Sekali juga melihat itu nah. Maka ibadah batin itu lebih banyak, lebih mudah untuk mendapatkan nilai pahala. Asal tahu jalannya. Kan kada tahu jalannya kan ingat Kalau di Kalimantan tuh kan ada Datuk Sanggol ya. Orang Kalimantan tahu kisah Datuk Sanggol, kitab berincong. Nang segi 4 jaga dituntas belum, apalagi berincong. Hilang separuh. Nah beliau tuh kalau siang tolak ke hutan-hutan, bukan begaul manusia, tolak kemana-mana. Lalu takuni orang, kenapa pian kadada di rumah, tolak ke lain-lain ke hutan-hutan kemana? Kalau di sini jasidin aku biasa dah melihat nang kambing, nang lambu biasa sudah. Tapi di hutan tuh aku dapat melihat makhluk Allah yang tidak ada di tengah-tengah masyarakat. Ada samot tuh kan rundingnya kompak dah. Samot tuh kompaknya. Saya kau ngambil jalan bejot mari. Kada ada nama wal dah. Menyakap komandannya nyimpang juga. Kan mantapnya samot tuh, kompaknya samot pada samot. Jadi kalau ada tanaman tuh berkerangga, tahu lah kerangga tahu lah. Andaki samot hilang kerangga tuh. Nyapi rutinya kerangga tuh sampai 10 ngarung ini saking ngopak rakatnya tuh. Coba buka kerangga tuh. Sidin metihi tuh. Kalau ginilah jasiden umat Muhammad Islam ini akan berkembang lebih tinggi sampai ke langit pertama. Nah, coba kompak. Orang kita nampak ada mau kompak alahan pada samot. Waktu rapat berdiam aja dah. Ini di wadah kami sini kurasa kada lain kakak itu juga. Waktu rapat sunyi aja di luar karena di kedai kopi membantah tak. Aku kuliah aja bu ucap. Kenapa maka kuliah? Nah alahan pada samut kada suah memutelnya diam aja. Awak kada tahu pandirnya. Pandak tahu. Nah beliau ini keluar melihat makhluk-makhluk Allah luar biasa. Nah, itu jadi wah ini mah ada orang jauh-jauh ke padang hutan, entah wali entah walo atau lali. Kok ada orang tua jauh-jauh ke padang hutan ti sampai ini wali ini nek belum tahu lagi lo ku lali. Nah, tapi ada ilmu sesuai dengan akhlak ya. Nah, jadi mata itu sangat mahal harganya. Dapat kalau ciptaan Allah yang di dalam Al-Quran itu sangat terbatas. Tapi kalau kita melihat maka itu ayat itu ada ayat munazzal, ada ayat li jami'il makhluqat, itu tanda kekuasaan Allah. Jalan linuriyahu min ayatina jawang. Bulan Mi'raj itu kan Allah memperlihatkan
kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan di luar daripada yang biasa. Nah, jadi mata tuh ke sana. Kalau Quran tadi baca dah bagus saja sudah. Tapi dalam muamalahnya, mengamalkannya, lihat makhluk Allah. Nah, itu mata tuh mahal harganya tuh, ya. Nah, itu. Demikian juga pendengaran mahal. Tadi keumuman orang aruh kan pas kita dengar. Coba muka dengar. Kemanaan orang tuh aja. Orang tadi diumumkan Mbah Isa ada orang acara. Dia dengar aku. Enggak dengar juang tinggal. Kada termasuk nasihawan ini. Yang mendengar aja yang dapat mendengar. Nang kada dengar di depan. Jadi maka dengar di depan undangan. Kan mahal harga tuh. Harganya tuh mahal. Dengar orang baca Quran, diam. Kalau kita mendengar orang baca Quran tuh seakan-akan saat itu Allah sedang menasihati kita lewat lidah si fulan bin si fulan. Demikian juga orang baca hadis, seakan-akan kita dengar saat itu Nabi yang sedang menasihati kita. Cuma lewat lidah si A, lewat ustadz ini, lewat guru ini, nah itu. Tapi kita memandang ini dari Nabi ini. Jadi seakan-akan nabinya saat ini berbicara. Nah itu. Jadi apa tadi? Kalimah kah? Tanjizi hadis ya. Semua yang ada ini pada hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Meniadakan Allah taala akan sesuatu dengan kodratnya. Tadi kita sudah dikaruniakan Allah penglihatan. Tapi andai kata penglihatan itu berkurang, ini adalah hak Allah karena di dalam kekuasaannya. Jangan punya etikat dipinjami atau lagi diberi. Kalau diberi itu etikat orang Mu'tazilah. Dipinjami berarti Allah masih berhajat tuh. Kenapa diambil? Dipinjaminya penglihatan. Tapi kenapa diambil? Kalau sudah diberi jangan diambil lagi. Buksi kuan aja benjar. Nah, berarti Allah masih memberikan manfaat, batal subhanahu maha suci Allah. Maka itu karunia itu umpama bola, nih bolanya kita ini dapat cahayanya. Tapi kalau bola itu mati, umpat kadap juga. Bukan kita mampu memberikan cahaya. Nah, jangan bayangkan kita diberi Allah mata. Kapan Allah beri? Kalau diberi Allah berarti hak kita tuh. Kenapa diambil Allah? Berarti Allah penipu. Jadi karunia rahmat karunia Allah yang ada pada kita, bukan diberi dan bukan dipinjami. Kalau diberi kenapa diambil? Diambil pulang kan ninja mataku ini dah aku dapat melihat lagi diambil Tuhan alam jah diberinya nyara dusta Tuhan ya penipu ngarannya. Sudah diberi itu berarti hak kita, tidak ada ganggu gugat lagi Tuhan. Maka itu i'tiqad Mu'tazilah. Jangan coba tuh yang ada pada kita ini adalah karunia-Nya, rahmatnya atau pertolongannya, boleh 5 macam ya. Nah, kalau Allah menghendaki apa yang sudah dikaruniakan tadi, lalu ia tarik. Karunia apa? Bukan benda, bukan diberi, bukan dipinjami. Nah, tambah tuha, tambah kabus, ya. Tambah tuha, tambah kabus. Ada tambah tuha, tambah tarang mata adalah. Ada angkat tangan. Kok nak kayak ngaji ilmunya. Ini mataku ini keduanya ada kayaknya tak operasi nih. Itu cuman ketarak menutupi dah tarak. Yang ini nih 7.200.000 malah nih membersihin sedikit 10 menit juanya. Nang sini nih tadi di 9 juta. Jadi mataku ini dah 16 juta lebih nih dua nih. Tapi kugunakan kayak ini lebih hasilnya. Nah.
pakai sinar peko 10 menit ya. Nah, pakai sinar, nah lain sinar lain sinar peko di Padang. Nah, itu membersihi belum penglihatannya lagi. Bersih aja sudah seitu mahalnya, apalagi penglihatannya. Nah, maka itu kita apabila melihat sesuatu, alhamdulillah masih dikaruniakan penglihatan. Opor putih pinando masih, masak merah pinando masih. Jadi bahari ada kawan kami, inya muntah agak lauk nang nyaman tuh tumpahnya sepiringan ke piringnya. Ada pengilat tenang itu. Jadi punya ada tuh orang bersisih kada mau ada beparak waninya. Inya ni kada pinandu mana hayam mana nangka. Pas nangka tuh dia no opor putihnya, katnya tuh, rak tumpahnya. Dia no, nah canganga nangka. Aku juga tahagengan sop, ras kutumpah sepiringan juga. Sama pada ungol kan. Kawan sekong paksa dikit acar timun. Itu aja lagi nada. Tangan nganya ta bibit apa tadi? Nangka. Nah, jadi kalau sifat tamak nih jangan diamalkan, sekali-sekali tertipu. Itu kan tamak tuh kawan. Maka itu Tuhan tuh menyariki Nabi itu Isra Mi'raj kan dibedah, dibersihkan hati, bukan hatinya, sifat yang di dalam hati itu yang dibersihkan. Ujub, pria, sum'ah, takabur, si tamak tadi dah. Dahaga opor putih, sorangan, numpah. Pas nangka. Gulikan, kami pakalah lagi. Itu ngarannya sifat tamak. Jadi sifat tamak itu sekali-sekali akan ada kena celakanya. Nah, jika Allah mengekalkan apa yang Allah karuniakan dengan kita, maka kekallah dia. Itu adalah tergantung, namanya juga ta'aluk kepada sifat kodrat Allah. Allah kuasa mengurniakan sesuatu dan Allah kuasa pula menarik sesuatu. Ya, jadi ingat karena kita tuh dapat melihat tuh berapa untung. Kan ada kisah orang nonton wayang. Tahunya bila keluar bagong kena wan samar aja rame awak buta kena aja mun keluar samaran bagong gawil aku andaknya pohon rambutan orang bewayang sana apa rambutan kau sini aja duduk nih pas hayam ada di atas hayam bihara tak gugur kawan iya gong ayam benar kan ngalih butan apanya hayam ada tuh sepuh rambutan. Mira yang tak guguk asan kawan enggak wel. Hantam taras gong. Anak orang poyang sana. Nah. Jadi diingatkan telah mata hati makanan waloh taros jalan. Enggak sampai waktu wal pusing orang waloh. Nah, jadi yang ada mata kita kabur telinga ingat ini sudah memang takdir dan ketentuan Allah. Dalam syariatnya berusaha berobatlah. Berobat juga kehendak Allah. Sembuh dengan berobat itu pun kehendak Allah. Tidak sembuh pun berobat itu pun kehendak Allah. Jangan disandarkan i'tikad kepada selain Allah. Nah, waktu kita pun sampailah. Mudah-mudahan kita sambung nanti pada kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hidayatan wa taufiqa wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.